Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Anakku sekalian, madza darsun al-an? Darsun al-an al-lughat al-arabiyyah. Darsun al-an al-lughat al-arabiyyah. Ya. Pelajaran apa hari ini? Hari ini pelajaran al-lughat al-arabiyyah, ya. Bahasa Arab, ya. Jadi kita pada hari ini akan belajar tentang bahasa Arab, yaitu tentang strukturnya, ya, gramatikal dari bahasa Arab, ya, dari susunan-susunan dalam bahasa Arab, kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab, ya. Baik, ya, kalau di e-book yang dibagikan, ya, bisa dilihat halaman 15. Jadi ini e-book hasil dari daurah Ustadz Firanda, ya, pada bulan Ramadan kemarin, ya. Dan ada versi e-booknya, ya, bisa dilihat di halaman 15, ya. Kita langsung saja. Yang pertama, pembelajaran bahasa Arab itu tentang penyusunan narasi, ya. Dari struktur dari bahasa Arab, dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang besar, ya. Di sini dijelaskan, ya. Bisa di halaman 15, ya. Kalau di e-book, ya. Jadi bahasa Arab ini disusun, ya, dari 3 susunan, ya, atau penyusunan narasi dibagi menjadi 3 susunan, dari yang terkecil sampai yang besar, ya. Yang pertama, jadi bahasa Arab yang paling kecil adalah terdiri dari huruf, ya. Huruf. Nah, kumpulan dari huruf itu namanya kalimat, al-kalimah, ya. Kumpulan dari huruf itu al-kalimah. Kalau kalimah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kata. Ya, beda, ya, antara kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa al-kalimah diterjemahkan dengan kata-kata, ya. Nah, kumpulan dari kata-kata namanya kalimat, atau bahasa Arabnya al-jumlatul mufidah, ya. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebutnya al-jumlah atau al-jumlah mufidah, kalimat yang bermakna artinya, ya. Jadi itu strukturnya, ya. Jadi dari yang terkecil huruf, gabungan dari huruf namanya al-kalimah atau kata, gabungan dari al-kalimah atau kata namanya jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, ini. Nah, sekarang satu persatu, ya. Masih di halaman 15, ya. Sekarang kita pelajari satu persatu, dari mulai yang pertama, yang paling kecil, struktur bahasa Arab atau narasi huruf, ya. Huruf di dalam bahasa Arab itu terdiri dari 2, ya. Ada namanya al-huruful hijaiyah, huruf hijaiyah. Kalau di Indonesia abjad, ya, A B C D, ya. Kalau dalam bahasa Arab al-huruful hijaiyah, huruf pun berasal dari bahasa Arab, ya. Abjad itu juga sebenarnya bahasa Arab, ya. Istilah abjad, abjadun, Abu Jadin, ya. Itu dalam bahasa Arab juga ada sama. Jadi al-huruful hijaiyah,
Ya, yang pertama nih, pembagian dari huruf, ada yang huruf jaiyah yang tidak ada maknanya, tapi nama-nama dari huruf. Ya. Ada namanya huruful ma'ani, huruf yang mempunyai makna, arti. Ya. Huruful jaiyah sudah tahu semua ya. Alif, ba, ta, sa, jim, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ya, ha, ya. Nah, ini namanya huruf hijaiyah. Jadi nama huruf satu persatu. Ini huruf yang tidak ada maknanya tapi huruf hijaiyah, nama-nama huruf dalam bahasa Arab. Ada lagi huruf yang mempunyai makna, disebut dengan huruful ma'ani. Ya. Contohnya wa, ya, dan artinya. Ya. Kemudian ada lagi summa, kemudian fa maka, ka seperti, bi dengan, ila, ya, ke, ada lagi fi di dalam, ya, ala di atas, ya, min dari. Ini semuanya huruf yang mempunyai makna, ya, huruf yang mempunyai makna. Baik, kita ke halaman 16 di e-book ya. Kita lanjutkan. Itu tadi pembagian dari huruf ya. Bagian terkecil dari suatu struktur dalam bahasa Arab. Sekarang naik lagi ya, gabungan dari huruf tadi disebutnya kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Al-kalimah. Al-kalimah ini ya, artinya kata-kata. Jadi kumpulan dari gabungan dari huruf namanya al-kalimah atau kata-kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, atau al-kalimah dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ada namanya harfun atau huruf ya. Ada namanya ismun, isim ya, atau kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Ada namanya fi'lun, fi'il, kata kerja. Nah, huruf itu maksudnya huruf yang ma'ani tadi. Huruf yang mempunyai makna seperti baik, bi ya, wa, summa, ila, fa, ka ya. Ada artinya di situ. Nah, ini semuanya huruf yang mempunyai makna, itu disebutnya kata. Ya. Masuk ke dalam kata. Bagian dari kalimah, pembagian kalimah ya, atau kata dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kedua isim ya, atau ismun. Isim itu kata benda. Kata benda adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Kalau waktu itu ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi kata benda pokoknya benda-benda atau manusia atau binatang semuanya termasuk kata benda ya. Contohnya kitabun, buku, maka tidak ada kaitan dengan waktu. Misalkan belum buku atau sudah buku, tidak ada ya, tidak bisa dikaitkan dengan waktu ya. Qalamun ya, artinya pena. Madrasatun artinya sekolah. Ahmad, Umar, orang juga termasuknya itu isim ya. Jadi isim kata benda yang tidak ada kaitan dengan waktu. Binatang juga sama ya, termasuk isim benda ya. Jadi kata yang tidak ada kaitan dengan waktu itu namanya isim semua ya. Nah, yang ketiga pembagian dari kata adalah fi'il. Fi'il adalah kata kerja yang kaitannya dengan waktu. Nah, waktu itu ada 3. Ada yang menambahkan 1 lagi, 4 ya. Ada yang
waktu di sini yang pertama adalah al-madhi, fi'il madhi. Fi'il madhi artinya pekerjaan yang sudah lampau, yang sudah dilakukan atau telah ya, dilakukan. Yang kedua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang sedang atau akan, bisa juga fi'il mudhari' akan atau sedang ya. Kemudian yang ketiga ada fi'il amar. Fi'il amar maksud perintah. Kalau perintah pasti belum dilakukan ya. Jadi setiap fi'il amar pasti belum dilakukan ya. Contoh doroba artinya itu fi'il madhi ya, artinya telah memukul. Yadribu artinya sedang memukul, itu fi'il mudhari'. Idrib ya, artinya pukullah. Ada yang menambahkan fi'il nahi, artinya larangan. La tadrib. La tadrib artinya jangan memukul. Ini ada yang masukkan sebagai fi'il, tapi fi'il nahi itu hakikatnya adalah fi'il mudhari' ditambah la ya, la nahi. La tadrib itu aslinya katanya dari fi'il mudhari' ya. Makanya cukup diringkas menjadi 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar ya. Walaupun ada yang menambahkan fi'il nahi satu lagi ya. Nah, gabungan dari pembagian 3 kata tadi ya, gabungan dari isim, fi'il dan huruf itu membentuk sebuah kalimat, atau dalam bahasa Arab disebut al-jumlatul mufidah, kalimat yang punya makna sempurna ya. Contohnya apa? Contoh dari jumlah yaitu zahaba Muhammadun ila suqi ya. Zahaba fi'il madhi artinya telah pergi. Muhammadun artinya nama orang, jadi fi'il isim ya. Isim. Ila itu huruf ya. Asuk isim juga. Jadi ini gabungan dari fi'il madhi, isim, huruf dan isim lagi, itu disebut dengan jumlah al-mufidah ya. Jadi telah pergi Muhammad ke pasar ya. Nah, nanti ada jelaskan tentang macam-macam jumlah ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah kalimat yang didahului dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah itu kalimat yang didahului dengan fi'il. Nah, ini termasuk jumlahnya jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il. Dalam hal ini fi'il madhi. Nah, disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita ingin mengetahui kapan satu kata itu dikatakan sebagai termasuk isim, kapan dinyatakan sebagai bagian dari fi'il atau termasuk huruf ya. Alamatul ismi berarti tanda-tanda isim atau kata benda ya. Ada beberapa tanda yang jika itu ada pada suatu kata maka itu disebut dengan atau termasuk dengan kata benda atau isim. Nah, ini ada tanda-tandanya ya, tanda-tanda isim ya, kata benda yang membedakan dengan kata kerja ya. Yang pertama, setiap isim setiap ya yang ada alif lamnya itu pasti isim. Al di sini namanya al ta'rif. Jadi al yang untuk mengkhususkan suatu suatu kata ya. Misalkan madrasatun ya, itu sekolah umum, tapi dikasih al madrasatu, jadinya tanwinnya dihilangkan, tadinya madrasatun ditambah al madrasatu, maka dimaksudnya sekolah yang khusus, sekolah itu ya. Kalau sudah dikasih al, kalau belum dikasih al namanya nakiroh ya. Kalau sudah dikasih al namanya ma'rifah atau ta'rif ya. Jadi alif lam ta'rif namanya.
Yang kedua, nah di dalam ini bisa dilihat di halaman 19 ya. Di e-book ada di halaman 19 alamat isim ya. Yang kedua didahului dengan tanwin ya. Tanwin ini an, in, un ya, ataupun fathatain, kasratain atau dhammatain, tanwin ya. Kalau ada yang huruf yang bertanwin pasti itu isim. Yang ketiga harokat kasroh ya, jer ya atau kasroh itu pasti isim ya. Kalau yang harokatnya kasroh pasti isim ya. Huruful jer, kemasukan huruf jer tadi huruf yang bermakna itu tadi, ila, min, dimasukkan dengan itu, minal masjidi berarti pasti itu isim masjidnya, karena ada bisa dimasuki dengan huruf jer ya. Jadi didahului atau dimasuki dengan huruf jer, maka kata tadi menjadi pasti kata isim atau tanda-tanda isim, kata benda ya. Nah ada lagi ciri yang kelima ya, bahwasanya isim ini bisa dijadikan dengan mudhof ilaih. Jadi kata gabungan dua kata menjadi satu kata. Nanti kita jelaskan ya. Ini tanda-tandanya ada 5 ya, tanda-tanda isim. Nah ini contohnya ya, didahului dengan kalimat al ya. Tadinya masjidun asalnya, ditambah al dari al masjidu, tanwinnya hilang karena diganti al. Artinya masjid itu, masjidnya tertentu ya. Ustadzun, ustadz umum, tapi ketika dikasih al maka menjadi ustadz tertentu yang dituju ya. Al ustadz berarti ustadz tertentu. Al kuruna, corona artinya virus ya, virus. Al kuruna itu juga isim, ada alnya ya. Al kuruna dalam hal ini kuruna maksudnya virus, karena kuruna itu macam-macam. Ada corona mobil ya, merek mobil, ada corona bagian lapisan matahari ya. Nah al kuruna di sini maksudnya al kuruna virus, tentu ada alnya. Kalau nggak ada alnya, kurunanya saja, maka itu bisa bermakna merek mobil corona ya, atau bagian dari matahari, permukaan matahari namanya corona juga sama ya. Karena fi'il tidak bisa dimasuki dengan al. Jadi al dengan tanwin tidak bisa masuk ke fi'il ya. Makanya ini ciri yang khusus bagi isim ya. Jadi tanda-tanda yang pertama adalah isim dimasukkan, bisa dimasuki oleh alif lam atau al. Yang kedua tanwin di huruf akhir. Jadi fi'il tidak mungkin bertanwin ya. Jadi yang punya tanwin hanya isim, kata kerja. Tanwin di sini bukan hanya kasrotan, tanwin ini semua. Fathatain, kasrotan, dhammatain namanya tanwin ya. Contoh masjidun, ustadzun, muhammadan, ustadzin, muhammadin, syamsun. Nah ini semuanya pasti isim karena bertanwin, karena fi'il dorobun tidak ada ya. Adanya doroba, yadribu, tidak ada tanwinnya kalau fi'il ya. Makanya setiap yang tanwin, fathatain, kasrotan, dhammatain pasti isim atau kata benda ya. Selanjutnya, nah kasroh, setiap yang kasroh di sini bisa kasroh saja atau kasroten, itu namanya kasroh ya. Itu pasti isim ya. Yang kasroh pasti isim ya. Kursiyin ya, atau al kursiyyi muhammadin ya, atau masjidi qubain ya. Jadi semuanya kasroh ya. Al kursiyyi itu kasroh ya, berarti kursi kata benda. Muhammadin kasroh juga, itu pasti kata benda ya. Masjidi kubain, dua-duanya kata benda. Masjidi kata benda atau isim, kubain juga isim ya. Kita lanjutkan.
Nah, yang selanjutnya ciri yang keempat, isim bisa didahului dengan huruf jar. Huruf jar ini huruf kata depan kalau dalam bahasa Indonesia ya, kata depan. Ke, di, hingga ya. Ila artinya ke, fi artinya di, min artinya dari, rubba terkadang, bi artinya dengan, li dan masih banyak lagi ya. Ka'an ya, masih banyak lagi. An juga sama an ya, an tadi sama dengan min ya, sama artinya. Nih contohnya fil masjidi ya. Nah setelah fi pasti isim ya, masjid pasti isim. An anasin, ini bukan an anasun ya, an anasin ya, itu pasti isim anas tuh karena didahului dengan an. Ila suqi itu juga asuk pasti isim. Kenapa? Karena didahului dengan ilah. Jadi setiap kata yang didahului dengan ilah pasti isim. Setiap kata yang didahului dengan huruf jar ya, namanya huruf jar kata depan, itu pasti dinamakan isim, bagian dari isim ya, termasuk isim. Contoh ayat dalam Al-Quran, Zoharol fasadu fil barri ya, Zoharol fasadu. Zoharo itu fi'il, al-fasadu itu isim. Kenapa? Karena ada al di situ ya. Fil bahri, fi huruf jar, al bahri pasti isim karena didahului dengan fi ya. Wal bahri itu pasti isim karena ada alif lam dan ada kasroh ya, itu isim. Baik, kita yang kelima, salah satu tanda kata dimasukkan ke dalam bagian dari isim adalah ada mudhof ilaih, penisbatan atau gabungan dari dua kata yang digabung menjadi satu ya, kata ya, biasanya bermakna li atau min ya, ada kata bagi atau dari. Misalkan contoh, gabungan dari kata kitabun dengan Muhammadun, digabung dari kitabu Muhammadin ya, bukunya Muhammad ya. Nah, biasanya mudhof ilaih itu bermakna antaranya, di antara kedua kata itu bermakna min atau bagi. Kitabu Muhammad, kitabnya Muhammad berarti kitab milik Muhammad ya. Misalkan lagi contoh, babu sajin, babun itu pintu, sajin itu jati, pintu jati ya. Pintu jati itu bermakna pintu dari jati ya, min katanya. Itu namanya mudhof ilaih, babu sajin, kitabu Muhammad. Di sini ada baitun hindun ya. Baitu hindin, jadi rumahnya hindun ya. Ka'batullah, Ka'bahnya Allah, Ka'bah milik Allah artinya ya. Nasrullah, pertolongan dari Allah. Jadi ya, mudhof ilaih biasanya maknanya min atau li, dari atau bagi. Nasrullah berarti pertolongan dari Allah ya. Pertolongan Allah artinya pertolongan dari Allah, itu makna dari mudhof ilaih biasanya ya. Mana yang termasuk mudhof? Yang pertama yang mudhof, misalnya baitun itu mudhof, hindun itu mudhof ilaih, Ka'bah itu mudhof, Allah itu mudhof ilaih ya. Nasrun itu mudhof, Allah itu mudhof ilaih ya. Bismillahi ismun itu mudhof, Allah mudhof ilaih ya, dan seterusnya. Baik, itu ya untuk pertemuan kali ini. Demikian, nanti silakan kerjakan soal yang di video ini ya. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath, mana isimnya dan sebabnya kenapa termasuk kalimat isim. Yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mana isimnya dan kenapa disebut isim, sebabnya apa.
Yang ketiga, innal ma'a tahurun la yang yunajjisuhu syai'un. Itu hadis Nabi ya. Silakan mana termasuk dari isim dan sebab-sebabnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.